Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID. Ketemu lagi sama saya, Kori Olivia. Hari ini saya ingin membacakan ulasan pilihan redaktur Tagar tentang perlawanan Nikita Mirzani terhadap Rizik Syihab. Artis sekaligus pembawa acara Nikita Mirzani diduga menyindir Rizik Syihab sebagai penjual obat. Buntut dari reaksi atas kepulangan pemimpin Front Pembela Islam itu pada Selasa, 10 November 2020. Kedatangan Rizik Syihab disambut meriah oleh anggota FPI, penggemar, dan juga jamaahnya. Bahkan beberapa kalangan artis seperti Umi Pipik, Abizar Al-Ghifari, hingga Arie Untung juga ikut menyambut kepulangannya. Namun Nikita Mirzani merasakan hal sebaliknya. Malah ia menyebut kepulangannya membuat ulah dan diduga menyindir Rizik Syihab sebagai tukang obat. Hal itu ia ucapkan dalam live Instagram. Sontak, aksi Nikita menyindir Rizik Syihab menjadi perbincangan di lini masa. Para pendukung tokoh Islam itu menganggap Nikita sudah kelewatan dan meminta tidak menyindir Rizik Syihab yang dianggap keturunan Nabi Muhammad. Menanggapi pernyataan Nikita, Habib Alwi bin Muhammad Alatos menyarankan Nikita segera meminta maaf kepada Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab apabila tidak ingin dilaporkan ke polisi. Habib Alwi juga merasa sakit hati dan menyampaikan hal tersebut di dalam video pendek yang viral di media sosial Twitter. Menurut Alwi, Nikita sudah jelas secara terang-terangan berani menghina imam besarnya. Oleh sebab itu, ia tidak segan akan membuat laporan polisi dalam waktu 1 kali 24 jam kalau Nikita masih enggan meminta maaf. Hal ini dilihat dalam akun Twitter @darkah_back pada Kamis 12 November 2020. Tidak berhenti sampai di situ, kutipan video Nikita Mirzani yang menyebut Rizik Syihab sebagai tukang obat akhirnya berbuntut panjang. Salah satu ustadz yang geram dengan ucapan itu bahkan mengancam akan mengepung rumah Nikita bersama 800 laskar pembela ulama. Dalam rekaman video yang diunggah di akun Twitter, Ustadz Maher At-Twailibi meminta Nikita Mirzani untuk segera melakukan klarifikasi dan meminta maaf secara terbuka. Ustadz Maher menyebut tindakan menghina ulama tidak diperkenankan dalam ajaran agama Islam. Terlebih lagi, ulama tersebut adalah keturunan Nabi Muhammad. Tidak hanya itu, dalam beberapa cuitan, Ustadz Maher dan Nikita Mirzani juga terlibat saling berbalas kalimat di Twitter. Nikita Mirzani tidak mau kalah. Dia melontarkan beberapa cuitan yang menunjukkan tidak gentar atas sikapnya. Nikita juga tidak bergeming untuk meminta maaf, bahkan menyayangkan kosakata Ustadz Maher yang menurutnya tidak sopan. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, menyusul video viral pernyataan Nikita Mirzani yang menyebut Rizik Syihab sebagai tukang obat, aparat kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan melakukan penjagaan dan pengamanan di lingkungan rumah Nikita Mirzani pada Jumat 13 November 2020. Polisi mengatakan pihaknya melakukan pengamanan tanpa adanya permintaan dari Nikita Mirzani sendiri. Menurut pihak kepolisian, langkah patroli dan penjagaan semata-mata merupakan bentuk tanggung jawab atas ketertiban dan keamanan di masyarakat. Patroli dan pengamanan ini diharapkan dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan setelah adanya desakan dari sekelompok orang yang meminta agar Nikita Mirzani memberikan klarifikasi terkait ucapannya soal Rizik Syihab. Mari kita mengenal Nikita Mirzani. Nama Nikita Mirzani dikenal setelah ia mengikuti ajang pencarian jodoh di televisi pada tahun 2010. Nikita mulai merambah ke dunia hiburan dengan bermain film. Perempuan kelahiran Jakarta 17 Maret 1986 ini juga sering menimbulkan kontroversi. Namanya semakin dikenal publik setelah kerap muncul di layar kaca dalam berbagai acara. Meski sebelumnya ia mengaku sebagai model, namun belum banyak yang mengenalinya. Berbagai tawaran menghampirinya, salah satunya mendapat tawaran sebagai model sampul majalah. Pada usia 24 tahun, Nikita sudah tenar sebagai model dan kemudian mengawali debutnya di dunia film
sebagai figuran film layar lebar berjudul Lihat Boleh, Pegang Jangan. Pada 2012, Nikita mendapatkan peran utama saat membintangi film Nenek Gayung. Dalam film horor tersebut, ia berperan sebagai jelmaan nenek gayung dengan tubuh yang seksi. Kemudian disusul belasan judul film lainnya. Kisah hidup Nikita ternyata tidak kalah dramatis. Ia diketahui telah menikah pada tahun 2006 dengan seorang pengusaha dan dikaruniai seorang anak bernama Laura Meizani Naseru Asri. Pernikahan tersebut kandas setahun kemudian. Lalu pada 11 Oktober 2013, Nikita Mirzani kembali menikah dengan pria berkebangsaan Selandia Baru, Sajat Ukra di Jakarta Selatan. Biduk rumah tangganya hanya bertahan hingga Februari 2015. Dari pernikahan itu, Nikita dianugerahi seorang anak bernama Azga Rakila Ukra. Belum reda masalah rumah tangganya, Nikita kadang disibukkan dengan perseteruannya dengan beberapa artis seperti Jenny Cortez, almarhum Julia Perez, dan juga Zaskia Gotik. Nama Nikita Mirzani juga sempat tersandung kasus yang berujung pada polisi. Dari tahun 2010 sampai 2017, ia harus bolak-balik ke kantor polisi, mulai dari persoalan penganiayaan hingga kasus prostitusi online. Tagarians, demikian ulasan pilihan redaktur Tagar tentang perlawanan Nikita Mirzani terhadap Rizik Syihab. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Dan ingat juga 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Cory Olivia, Tagar TV.